Oke, sudah ada Bunda Fani, ada Bunda Hani, Bunda Nida, ada Bunda Ira, lalu ada Bunda Mawar, Bunda Kirana. Wah, semakin banyak yang masuk Zoom pagi ini. Ada Bunda Alin, Bunda Risa juga, Bunda Ayu, Bunda Saina, Bunda Aim, Bunda Uti, Bunda Eva, Bunda Amilah. Ya, sudah banyak yang datang. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini pertama kalinya kita ngadain lagi materi di batch 8 dan ini untuk para alumni di batch 6 dari batch 6 dan batch 7. Benefitnya ikutan binar ini memang investasinya sekali tapi bisa gabung berkali-kali gitu ya. Jadi bisa terus dapat materi, bisa terus ikut main bareng seperti itu. Jadi kita coba memfasilitasi keluarga binar yang kemarin sudah ikut serta di batch 6 dan batch 7, tetap di batch 8 ini dapat materi yang lebih keren lagi, materi yang lebih bagus lagi gitu ya. Dan bisa ikut main juga nanti di bulan Agustus bersama-sama dengan teman-teman baru kita, bunda-bunda dari batch 8. Seperti itu. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Bunda Hani, Bunda Agung Handayani selaku host. Iya. Pagi Bunda Hani. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Bunda Hani? Alhamdulillah sehat. Semuanya Alhamdulillah. sehat. Oke, sudah siap menemani Bunda Ajeng selaku narsum kita pagi ini? Alhamdulillah siap. Insya Allah siap. Oke deh, sebelumnya hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang sharing dari Mom Ajeng Prindarning Tias. Itu menjadi teladan untuk anak judulnya. Nah, coba saya mau nyapa dulu dari Mom Ajeng. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mom Ajeng. Waalaikumsalam. Nah, Mom Ajeng di sini panggilannya tuh Bunda Binar. Jadi nanti kayaknya aku akan panggilnya Bunda Ajeng ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, kita coba speaker view di sini. Iya, Bunda Ajeng sudah siap membawakan sharingnya hari ini. Terima kasih sebelumnya ya sudah bersedia sharing bersama Bunda Binar pada pagi ini. Oke. Kalau gitu, sebelum saya serahkan ke Bunda Hani, saya izin share screen membacakan CV dari Bunda Ajeng Prindarning Tias selaku narasumber kita pagi ini. Coba sebentar. Oke. Sudah terlihat? Ya. Bunda Ajeng Prindarning Tias Eshum MPD. Beliau ini pernah bersekolah mengenyam pendidikan di SMA Lab School Jakarta, lalu S1 FIB Universitas Indonesia, dan S2 Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta untuk jurusan Pendidikan Bahasa tahun 2013 sampai tahun 2015. Wow, di Universitas Indonesia kebetulan ngambil jurusan sastra Jepang ya, Bunda Ajeng ya. Oke. Iya. Ya, Bunda Ajeng sendiri merupakan dosen sekolah tinggi perguruan dan ilmu pendidikan di Pancasakti dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di bidang pengajaran meliputi psikologi pendidikan, psikologi perkembangan anak, perkembangan alat permainan edukasi anak, perkembangan sosial emosional anak, metode pengembangan bahasa anak, dan perkembangan literasi anak. Oke. Kegiatan Bunda Ajeng
Ini suka mengikuti berbagai kegiatan seminar nasional seperti Parenting of Millennial, publikasi karya ilmiah untuk percepatan karir, dan membuat beberapa konten pada sosmed terkait tips orang tua dan anak. Nah, Bunda Ajeng nih bisa kita follow di Bunda, akun IG-nya kalau boleh tahu? Namanya namanya A Ajeng Prastia di situ. Ajeng Prastia, oke. Nanti kita kepoin kesehariannya Bunda Ajeng bermain bersama anandanya. Oh, baru-baru ini juga Bunda Ajeng ini sebagai Mom of the Year dari salah satu komunitas, judulnya itu Ya, membangun literasi objek kalau nggak salah itu waktu itu dibawakan. mengenal Oh, literasi. mengenal literasi objek ya, oke. Nah, sekian, CV-nya Bunda Ajeng. Sekarang saya serahkan kepada Bunda Hani. Terima kasih Bunda Rini untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya ya, Bunda-Bunda Binar semua dan Bunda Ajeng. Pagi ini saya akan menemani Bunda Ajeng untuk berbagi ilmu kepada Bunda-Bunda Binar semua. Dan tanpa berpanjang kata, saya persilakan Bunda Ajeng untuk memulai memaparkan materinya. Kemarin saya sempat itu kan mengirimkan PowerPoint, cuman karena saya sekarang lagi di luar, jadi saya akan kasih secara garis besarnya aja, nggak apa-apa? Ya, boleh. Oke, boleh kalau gitu saya yang bantu share screen, Oke. Bunda Ajeng. Ya, sebentar ya. Mam. Oke, apa sudah terlihat? Iya, sudah Mam, sudah terlihat. Boleh. Silakan, Mam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mamsnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pagi ini aku mau memaparkan materi parenting tentang menjadi teladan untuk anak. Oke, next, Mam. Oke, di sini ada peran orang tua. Bahwa yang namanya sebagai sebagai sekolah pertama untuk anak, di mana orang tua itu pemegang kendali utama. Jadi di dalam ranah pendidikan, di dalam ranah pengasuhan, itu anak itu akan mencari sosok contoh, figur yang bisa dijadikan teladan, yang bisa dia dapatkan sebagai pengalaman semasa hidupnya atau kita sebut dengan inner child. Ya, jadi di sini peran orang tua itu yang pertama adalah orang tua itu memiliki peran terhadap pembentukan karakter anak atau karakter building. Jadi kenapa? Karena anak itu adalah peniru ulung. Jadi apapun yang keseharian secara 24 jam bahkan lebih anak amati, itu yang akan anak tiru gitu. Secara langsung itu akan berbekas dan itu akan dihasilkan ketika seiring berjalannya waktu dan usianya si anak. Kemudian yang kedua, orang tua adalah figur yang tadi saya katakan. Ya, bagaimana konsistenitas orang tua terhadap pola asuh kepada anak itu penting. Jadi kalau orang tua mengatakan A, ya tetap A gitu. Jadi jangan sampai mengubah posisi keteraturan kepada anak karena nanti anak juga akan merasa ragu bahwa apakah ini benar atau salah, itu hal yang sangat wajar. Kemudian yang ketiga adalah orang tua sebagai guru. Kenapa saya katakan sebagai guru pertama? Karena pasti kita tahu bahwa ada yang disebut dengan umum madrasatul ula. Walaupun ibu memang adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya, tetapi tidak hanya peran ibu, ada peran bapak juga. Jadi untuk membentuk sebuah karakter pada anak itu harus kedua belah pihak gitu.
Kemudian orang tua sebagai tiang dalam pembentukan inner child. Nah, tadi yang saya katakan juga bahwa kenapa sih? Karena anak itu akan jadi gini, ada dua hal yang harus kita amati terhadap pengasuhan. Yang pertama adalah kebiasaan, yang kedua adalah kenangan. Kenangan itu adalah hasil pengamatan, hasil pengalaman yang anak dapatkan semasa dia hidup bersama dengan orang tuanya. Jadi makanya kita harus membuat sebuah kenangan yang positif, kenangan yang baik, sehingga itu yang bisa dia teruskan untuk generasi berikutnya. Seperti itu. Oke, Mam, next. Oke, tips ya. Jadi menjadi seorang tua itu bukan perkara yang bisa dikatakan mudah ataupun sulit. Jadi semua itu ada pada bagaimana kesepakatan bersama untuk mendidik anak, karena bermacam-macam pola asuh itu memang ada. Jadi kalau di ranah edukasi pada anak, pola asuh itu bermacam-macam. Ada yang namanya autoritatif atau kita sebut dengan demokratis, ada yang permisif, kemudian ada otoriter seperti itu. Hingga saatnya sekarang ada pengembangan lagi ya pola asuh parenting. Ada yang namanya reparenting, ada yang namanya enlightened parenting. Itu adalah pengembangan dari untuk demokratis dari sebuah pola asuh pada anak begitu. Nah, tipsnya itu yang pertama jadi yang terbaik. Jadi orang tua tuh nggak perlu menjadi yang sempurna, tapi cukup jadi yang berkualitas untuk anak. Karena kalau kita menjadi yang sempurna, otomatis kita tuntut anak untuk menjadi apa yang kita mau secara perspektif orang tua, gitu ya. Jadi jadilah yang terbaik, jadilah yang berkualitas untuk anak. Jadi kita tetap sebagai orang tua nggak boleh dalam artian mengengkang, kemudian juga menjustifikasi, kemudian juga mengunderestimate, bahkan melabeli anak itu jangan sampai. Karena anak juga manusia, maka kita juga harus bisa menjadi figur bahwa kita bisa memanusiawikan dia, bahkan kita bisa menjadi best partner untuk dirinya. Gitu loh. Kalau dia butuh teman cerita, kita bisa menjadi teman untuk mereka. Begitu. Kemudian mulai dari kebiasaan yang baik. Nah ini, jadi kebiasaan yang baik itu memang perlu konsisten, ya. Perlu yang namanya kestabilan. Jadi jangan sampai berubah-ubah. Jadi kebiasaan yang baik itu harus ditiru. Misal bahwa kita ingin anak kita suka membaca buku, senang dengan membaca buku, tapi kita hanya menuntut anak tanpa adanya tuntunan. Kita tidak memberikan contoh, itu semua nol. Kalau kita mau seperti itu, kita berikan contoh. Kalau kita ingin anak kita suka buku, baca buku, ya kita berikan contoh bahwa seperti ini baca buku yang baik gitu. Bukan berarti kita asik dengan dunia kita sendiri, entah kita main gadget, entah kita main apa, tapi anak disuruh baca buku sendiri itu tidak mungkin. Karena yang namanya belajar itu tidak mungkin mendadak. Yang kedua, belajar itu adalah proses longitudinal, artinya adalah belajar itu adalah proses kontinu yang secara bertahap melalui prosedur atau proses-proses tertentu sesuai dengan tahapan usia pada anak. Itu. Oke. Kemudian next, Mam. Oke. Konsekuensi ketika si anak melakukan kesalahan. Pasti kesel ya kalau misalnya anak melakukan kesalahannya, satu contoh tumpahin kopi, tumpahin susu, jatuhin air aja misalnya tumpah, pasti kita kesel banget gitu. Tapi kita harus pahami bahwa sebenarnya kalau kita bersihin bareng-bareng sama dia tuh lebih baik gitu. Jadi kita ajarkan dia secara langsung practical life skill gitu kan. Oh, kamu menumpahkan ini, kita tinggal beli konsekuensinya bahwa kalau menumpahkan ini nanti akibatnya kamu bisa terpleset. Kemudian kalau menumpahkan kopi, menumpahkan hal-hal yang manis, minuman yang manis, nanti semut bisa datang. Kalau semut datang jadinya apa? Rumahnya kotor, kemudian nanti adik bisa digigit semut, jadi gatel. Jadi ada sebab akibat yang harus dia ketahui apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan kesalahan, itu kelak dia akan memperbaiki kesalahan itu. Dan dia tahu bahwa itu tidak akan dia ulangi lagi. Gitu ya. Jadi intinya bahwa ketika dia melakukan kesalahan, entah menumpahkan sesuatu, itu kita bisa secara langsung ajarkan dia untuk practical life skill. Oke, kita bereskan bersama-sama. Bersama-sama mama kita bereskan. Gitu. Jadi bagaimana cara ngelap, ambil tisu, ambil elap, ambil pel, mungkin kita bisa dampingi agar anak tidak terpleset seperti itu. Gitu. Kemudian ajarkan anak dalam diskusi keluarga. Anak itu juga
manusia yang memang dia butuh yang namanya mitra tutur. Jadi yang namanya komunikasi itu dua arah. Komunikasi akan terjadi sebuah interaksi ketika adanya penutur dengan mitra tutur. Jadi bagaimana anak itu bisa berkomunikasi interaksi yang baik, yaitu harus adanya lawan bicara. Maka ajaklah anak diskusi di dalam setiap kegiatan di keluarga. Misal, di weekend, Mama mau ini deh, mau piknik deh. Kamu mau ikut nggak? Enaknya piknik kemana ya, Dek? Seperti itu. Atau Papa ada ide nggak? Papa misalnya bingung, gimana ya enaknya? Gimana kalau kita cari taman? Jadi ajak diskusi agar si anak terus berpikir bahwa, oh iya ya kalau piknik itu lebih enak di tempat terbuka, banyak pohon, kita bisa bawa kita bisa bawa mainan, kita bisa main tenda-tendaan, kita bisa berkumpul. Ajak dia untuk terus menggali, menggali secara imajinasinya tapi disesuaikan dengan rasionalitasnya, gitu. Next, Mom. Oke, selesai. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa diskusi bareng-bareng gitu untuk biar lebih bisa membangun dan lebih bisa untuk saling memperbaiki dan saling mengembangkan secara ilmu parenting dan pengasuhan pada anak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Berarti benar ya peran orang tua itu benar-benar sangat penting banget buat anak. Jadi kadang kita lupa itu kita memperbaiki inersial kita sendiri, tapi kita lupa untuk kadang kita udah kasih inersial juga buat anak gitu, kita lupanya di situ ya. Ya, jadi kenapa kadang orang tua tuh suka lost control, kita menerapkan pola asuh yang dulu, ibaratnya sehingga inner child-nya anak dengan inner child orang tua di masa lalu adalah sama. Itu secara ketidaksadaran kolektif kita sebut ya. Kenapa kalau saya katakan ketidaksadaran kolektif? Karena memang itu dalam artian itu kan sudah menyatu ya, dalam artian memang sudah mendarah daging. Jadi ibaratnya ya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, yang tidak perlu harus kita buang. Dalam artian bahwa ketika anak nangis karena terjatuh, bukan berarti kita harus menyalahkan benda mati seperti itu. Kamu ini nakal ya, kamu ini ya, kamu jatuhin gitu. Padahal enggak. Kita bisa lebih aware dengan anak bahwa kamu jatuh karena apa tadi kesandung, kamu harus hati-hati ya, lihat apa yang di depan kamu, seperti itu. Kalau jatuh berarti sakit, ya udah yuk kita sekarang main yang lain ya, seperti itu. Jadi jangan menyalahkan benda mati gitu loh, agar anak supaya cepat berhenti gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Iya benar. Kalau untuk itu ya dia membangun komunikasinya yang tepat itu ya, yang kadang sering membuat kita itu kalau pas lagi emosi kadang lost gitu ya. Iya. Itu kadang-kadang yang dialami semua mungkin. Iya, memang kadang kalau kita emosi memang semuanya lost control, jadinya nanti kayak penyesalan gitu. Ya Allah tadi kok kayaknya kita melakukan ucapan yang begitu tajam untuk anak karena marahnya cuma 5 menit tapi bekasnya seumur hidup itu menyembuhkannya susah. Karena itu akan terbawa nanti hingga dia dewasa, hingga nanti dia akan bergaul. Karena yang harus kita bekali pada anak bahwa kamu nanti ke depannya itu akan berdampingan dengan di luar dari zona keluarga. Jadi dia akan berhubungan dengan masyarakat, dia akan berhubungan dengan orang lain, dan itu berbagai macam karakter, berbagai macam watak, dan dia harus bisa menempatkan posisi bagaimana nih aku berinteraksi dengan mereka, bagaimana nih aku problem solving-nya. Itu kan persiapannya ada pada di rumah gitu. Kalau kita boleh kita sayang tapi bukan berarti kita memanjakan itu gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu, memanjakan dengan menyayangi itu dua hal yang kontras gitu. Iya benar. Masya Allah, masih banyak banget ilmu yang harus kita ternyata ya. Buat mom lainnya kalau bunda binar lainnya kalau pengen bertanya dipersilahkan, bisa raise hand atau silakan chat di kolom chat. Kalau ini
bagaimana kita mengasuh anak dengan tepat istilahnya. Silakan Bunda kalau mau ada yang ditanyakan. Saya lihat dulu di kolom chat. Belum. Ini ada Bunda yang bertanya, Bunda Zaina Sauki ya. Bunda Zaina Sauki, izin bertanya, Bunda, bagaimana kalau kita itu sudah terlanjur, mungkin maksudnya terlanjur ngomong atau terlanjur bersikap kasar atau gimana? Bunda Sauki bisa open mic? Di bawah ada lanjutannya, Bunda Oh, di bawah ada Ani. lanjutannya. Ya, Iya, maaf Bunda Ani. Bunda izin bertanya bagaimana kalau kita sudah terlanjur lost control gitu katanya. Coba. Gimana nih Bunda Saina, nggak apa-apa open mic aja. Lost controlnya nih gimana nih? Apa marah-marah gitu atau seperti apa yang Bunda Saina maksud? Silakan Iya. Bun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, aduh maaf Bunda-Bunda tadi keburu kepencet send jadi aja udah kekirim. Ya, jadi Bunda izin bertanya bagaimana kalau kita misalnya gitu sudah lost kontrol kepada anak gitu. Kadang kan maksudnya udah ngerti ya nggak boleh gitu misalnya marah-marah atau apa, tapi kadang juga udah saking kesel gitu kan kelepasan gitu. Dan setelahnya kita baru sadar kalau misalnya itu aduh nanti anak inget nggak ya kalau saya tuh udah marahnya kayak gini gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan gimana caranya biar tidak membekas ke anak? Itu aja. Kasih Bunda. Ya, silakan Mom Ajeng untuk apa jawabannya. Oke, kalau misalnya lost control marah, sebenarnya setiap ibu pasti juga pernah melakukan seperti itu ya tanpa disadari. Jadi sebenarnya bagaimana ya caranya agar anak bisa melupakan? Kita harus bisa mengambil dan membaca mood-nya dia. Jadi ketika kita lost control kepada anak, kita marah begitu, kemudian kita kesel karena ulahnya dia seperti itu. Kemudian entah tanpa disadari kita ya, mohon maaf, kita mungkin membentak dia gitu. Akhirnya dia merasa ketakutan gitu. Ketika kita sudah mulai sadar, kita harus segera cepat gitu loh. Kita harus segera cepat ngejar anak itu, terus kita peluk aja. Kita peluk si anak, kemudian kita ajak bicara, maaf ya tadi mama, misalnya, maaf ya tadi mama hanya sekedar drama, Ade mau nggak maafin mama. Kalau dia misalnya masih ngambek atau apa, ya sudah kita biarkan dulu sampai moodnya dia tenang, kemudian kita ajak bermain. Nah, ketika sudah malam hari, ketika mau tidur, kita bisa lah mulai hypnosleep kepada dia sekitar 10 menit setelah tidur, kita hypnosleep dia dengan cara maafin mama. Tadi mama marah-marah sama Ade, mama nggak sengaja. Tadi mama kesel, Ade maafin mama ya. Ade anak baik, Ade anak soleh atau soleha, seperti itu. Karena percaya atau enggak, hypnosleep itu akan direspon dengan alam bawah sadar manusia 10 menit setelah tidur ya. Jadi jangan baru merem langsung di hypnosleep, nanti anaknya bangun. Jadi kurang lebih 10 menit setelah tidur kita hypnosleep dia. Gitu. Itu memang sebenarnya ada sih di sebuah ilmu psikologi atau psikologi pendidikan pun ada. Hypnosleep itu berpengaruh karena yang namanya alam bawah sadar itu kalau di dalam filsafat itu disebut dengan arketip. Jadi arketip itu akan bisa merespon karena ketika kita tidur itu belum tentu kita langsung pules. Jadi sebelum tahapan kepules itu ada ibaratnya tengah-tengah lah. Namanya subsadar. Nah, disitulah kita bisa mendoktrin atau memberikan apa sih namanya oksitoksin lah ya gitu ya untuk ini afirmatif untuk dia bisa ada respon positif di dalam otaknya untuk kita minta maaf
maafin mama hari ini, mama hilaf atau mama tidak sengaja gitu. Nah, ketika besok harinya, oke, Mams harus berjanji ke diri sendiri bahwa tidak akan seperti itu, gitu. Karena kalau hanya sesekali, is okay. Mungkin anak akan lupa. Tapi kalau terus menerus itu akan berbekas, gitu ya. Jadi yang paling sulit itu adalah menyembuhkan luka batin, gitu. Iya, menyembuhkan luka batin karena itu terus menerus gitu. Yang namanya sebuah kesalahan, ya kita bisa memperbaiki, kemudian kita bisa tidak mengulanginya lagi, kemudian ya kita bisa bermain lagi dengan anak gitu loh. Karena anak itu bukan jadi objek, tapi dia adalah subjek. Karena dia bisa menggerakkan semuanya gitu loh. Jadi jangan salahkan kalau misalnya one day ada anak yang kita tahu zaman sekarang ada anak yang ya mohon maaf ya dengan orang tua tidak hormat, kemudian juga dengan orang tua ya mohon maaf lagi kasar, kemudian ya kalau kita bilang kurang ajar dan segala macam. Itu kita bisa flashback ke belakang gitu loh. Sebenarnya apa yang sering dilakukan orang tua kepada anak, tidak serta-merta kita ambil kesimpulan bahwa anak itu anak durhaka, belum tentu. Semua ada sumbunya. Jadi kita harus bisa tahu apa nih yang menyebabkan anak berbuat seperti itu kepada orang tua gitu. Apakah benar 100% kesalahan ada pada anak? Kita harus bisa tahu itu. Karena anak juga manusia, dia juga punya rasa kesal, dia juga punya rasa marah, emosi gitu loh. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa mengimbangi gitu. Oke. Jadi yang definisinya bahwa tidak semua itu anak itu didefinisikan kalau salah jadi anak durhaka, enggak. Ada orang tua durhaka, ada gitu loh. Kenapa? Karena dia punya rasa gengsi untuk minta maaf kepada anak. Asumsinya bahwa saya orang tua, saya terlahir lebih dulu, saya lebih banyak pengalaman daripada kamu. Enggak demikian. Karena anak juga manusia gitu loh. Anak juga berhak mengembangkan sesuatu yang positif yang bisa dia tiru dari orang tua gitu loh. Bukan berarti orang tua yang lahir lebih dulu, orang tua bisa menyetir anak semaunya. Jadi dengan kata lain bahwa orang tua itu punya obsesi dan ambisi bahwa ini anak aku, bebas dong aku mau ngapain, nggak demikian gitu ya. Jadi kita harus punya demokratisasi, rasa demokrasi untuk pengembangan secara edukatif, secara intelijensi kepada anak gitu, psikologis, mental gitu. Oke, ada lagi? Atau ada yang belum jelas? Ya, bagaimana Bunda Tauki? Apakah udah jelas pemaparan dari Bunda Ajeng? Iya Bunda, terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama. Untuk Bunda Eva juga sudah terjawab ya, hampir sama pertanyaannya tadi, dampaknya ke anak gitu. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Bunda, siapa ya? Bunda Agastya. Bagaimana sebaiknya kita berdamai dengan insight agar tidak terulang untuk literasi anak selanjutnya. Bagaimana? Untuk literasi, benar nggak dari ya? Bagaimana sebaiknya kita berdamai dengan inner child agar tidak terulang untuk literasi anak selanjutnya? Oke. Bagaimana cara kita berdamai? Berarti kita harus ngebentuk sebuah literasi dari kebiasaan dulu. Jadi bagaimana kita bisa membentuk sebuah pengalaman mental atau kita sebut dengan inner child, pengalaman mental yang anak dapatkan melalui pengamatannya dengan kebiasaan dan pembiasaan yang berulang. Berarti dengan kata lain, pembentukan pertama ada pada kebiasaan. Ya, kebiasaan yang berulang itu akan menjadi pembiasaan. Pembiasaan itulah yang anak amati melalui proses pengamatan. Ya, pengamatan itu berarti kan adanya indrawi mata, telinga, kemudian kognisi atau otak, cara berpikir. Nah, ketika itu literasi itu ada pada di mana tempatnya? Literasi ada di pada pengembangan bahasa. Jadi bagaimana kita keseharian kepada anak meminta tolong, kemudian kita merintah kepada anak, itu seperti apa anak akan meniru. Satu contoh, kalau kita ingin minta tolong kepada anak,
kita harus membuat juga sebuah susunan kata-kata yang jelas. Nak, tolong ambilkan mama bla 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 bla. Bukan berarti, nak, ambilin dong itu. Nak, bukain dong itu. Percaya atau enggak, nanti kelak, entah 5 tahun ke depan, entah 7 tahun ke depan, dia akan memperlakukan ketika minta tolong dengan orang lain seperti itu. Ambilin dong ini, ambilin dong itu. Tidak ada bentuk magic word-nya. Entah maaf, entah tolong, entah terima kasih. Gitu. Jadi semua itu, literasi itu akan bisa berkoordinasi dengan inner child dari mana? Dari kebiasaan. Karena kebiasaan itu tidak akan lepas dari apa? Dari perilaku atau behavior. Yang kedua adalah dari bahasa atau lingual. Gitu. Karena itu akan terjalin proses mental. Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa literasi itu terjadi keseharian, betul. Karena apa? Karena bagaimana kita berbicara, bagaimana bentuk magic words kita kepada si anak menerapkan itu, bagaimana kita menerapkan sebuah bermain, ide bermain terhadap sensor motorik, itu semuanya ada pada literasi. Gitu ya. Literasi itu juga dari apa? Pola fonologi kita, pelafalan kita, intonasi kita, itu juga ada pada literasi. Literasi itu adalah ranah tertinggi dari linguistik. Ya, jadi linguistik itu ada berbagai macam. Jadi ranahnya linguistik itu ada fonologi. Kalau fonologi itu kaitannya dengan artikulasi, ya, fonem. Bagaimana kita mengatakan kepada anak susu ya susu, bukan cucu. Minum ya minum, bukan enyum. Gitu. Mau, bukan nyau. Jadi kita walaupun anak pakai baby talk, kita kasih tahu dengan bentuk yang tepat. Nah, kemudian dari fonologi kepada kaitannya dengan aspek perkembangan bahasa anak, yang kedua itu ada yang namanya semantik. Semantik. Semantik itu kaitannya dengan kaidah bahasa Indonesia. SPOK, kemudian bisa dikembangkan. Misal, semantik itu dengan makna, saya mau makan atau adik ingin makan, berarti kan jelas gitu loh, SPO-nya, kemudian ada rasa kemauan, keinginan, itu jelas. Dari semantik kita lari ke pragmatik. Pragmatik itu kaitannya dengan apa? Dengan budaya, kemudian dengan masyarakat. Jadi di pragmatik itu ada seperti ini, ada asas kesantunan, ya. Kemudian juga ada asas kebersamaan di dalam sebuah bahasa. Itu. Jadi bagaimana literasi itu terbentuk dari itu semua. Gitu loh. Kalau kita menerapkan itu kepada anak di dalam rumah, insya Allah yang namanya kaitannya dengan inner child, literasi itu akan terjalin secara terpadu. Sekarang gini, anak zaman sekarang kalau bertutur kata begitu frontal, begitu ya. Dari mana? Dari pembiasaan yang dilakukan orang tua sehari-hari. Jadi anak akan niru. Oh, seperti ini ya cara orang tuaku menyelesaikan sebuah masalah. Kita sebut dengan problem solving. Kelak anak akan meniru. Oh, begini ya caranya orang tuaku banting sana sini 20 tahun ke depan dia juga akan membanting-banting ketika dia menyelesaikan masalah. Gitu. Ya. Jadi semua itu akan terbentuk. Jadi literasi itu luas sih cakupannya gitu. Makanya saya selalu katakan anak bukan objek tapi dia subjek. Jadi jangan pernah anak juga bukan boneka. Kalau kita jadikan objek berarti anak itu seperti boneka. Kita dandanin semau kita mau ngapain juga anak terserah kita, karena bagaimanapun juga anak adalah milik kita, enggak demikian gitu. Ya, Oke. Masya Allah, sampai luas banget ya. Ya Allah, baru tahu nih juga. Ternyata cakupannya luas banget ya tentang apa literasi ke anak itu tadi, ya Allah. Sudah ya sudah terjawab kan? Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Nida. Bunda, saya ibu berbisnis online, jadi lebih sering memegang gadget. Nah, anak jadi sering melihat, kemudian pengen juga memegang gitu. Sedangkan anak saya masih kecil dan ada speech delay, tapi masih dalam tahap terapi. Jadi masih sulit untuk diarahkan. Nah, bagaimana caranya untuk itu supaya anak itu tidak ikut-ikutan memegang gadget ya, supaya tidak terpapar mungkin maksudnya.
Silakan Bunda Ajeng. Oke. Kita nggak bisa dipungkiri ya, untuk zaman sekarang kita menggunakan gadget gitu kan, karena ilmu pengetahuan itu berkaitan juga dengan yang namanya teknologi gitu. Iya sayang. Ini Nak. Suara saya terdengar? Iya, terdengar cukup jelas. Oke. Oh iya, habis Nak. Bentar. Habis buang. Iya, habis buang. Buang ke mana? Dibuang ke Situ sayang, ke papa. Nah, jadi yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu seiring berjalan. Tapi kita harus pahami bahwa ada usia tertentu anak itu memang perlu, bukan harus, tapi perlu dikenalkan dengan teknologi, yaitu usia 2 tahun. Mengapa saya katakan usia 2 tahun? Mungkin secara medis saya juga tidak bisa menjelaskan ya medis bagaimana, tapi kalau secara edukasi kenapa harus 2 tahun? Karena tahapan 0 sampai 2 tahun adalah tahapan golden age. Golden age itu adalah fase keemasan pada anak, di mana ada tahapan, kalau saya ambil dari teori edukasi Piaget, bahwa ada tahapan sensor motorik. Jadi maka kembangkan dulu sensor motoriknya. Jadi bagaimana kita tuh melakukan bonding, kita melakukan eyes to eyes atau eyes contact, kemudian kita juga quality time, family time, time bersama anak, kemudian kita patenkan sensorik integrasinya, kemudian motoriknya, motorik kasar, motorik halus, bagaimana anak mengenal sesuatu di sekelilingnya, benda-benda ini apa, itu apa, untuk dia mengembangkan sebuah potensi bahasa, itu ada pada ranah 0 sampai 2 tahun. Gitu. Kenapa gadget itu belum perlu? Karena mainan yang paling penting pada anak fase golden age adalah orang tua. Gitu. Mainan yang paling menarik dari gadget adalah orang tua, itu fase 0 sampai 2 tahun. Tapi kalau udah sekitar di atas 2 tahun, bukan berarti orang tua nggak menarik, bukan. Orang tua berhak untuk mengenalkan bagaimana gadget, tapi kita harus tahu tontonan apa yang diberikan. Apakah memberikan tuntunan dan edukasi pada anak, kemudian dia bisa meniru dengan positif, atau bahkan dia mengalami kecanduan karena memang tanpa pendampingan. Jadi memang perlu didampingi, karena apa? Arahan, tujuan, waktu, durasi, maksimal, minimal, itu anak perlu tahu. Ya, anak harus mengetahui yang namanya aturan. Anak harus mengetahui yang namanya rules. Supaya apa? Supaya anak disiplin. Bagaimana caranya? Bukan menuntut tanpa menuntun, tapi contohkan, lakukan bersama-sama. Begitu. Jadi kalau misalnya dikatakan speech delay, saya tidak bisa mengatakan bahwa anak yang belum lancar bicara adalah speech delay, karena ada orang yang memang lebih lebih bisa untuk profesional untuk bisa mendeteksi speech delay atau enggak, karena ada screening tertentu. Namun untuk mengantisipasi itu kita bisa melakukannya seperti itu. Ketika orang tua, apalagi sekarang screen time-nya lebih banyak gitu, kita justru di masa pandemi ini adalah masa yang paling tepat untuk kita quality time terhadap anak. Waktu kita sesibuk-sibuknya apapun kita tetap harus mengutamakan kualitas bersama anak. Toh juga kita lebih banyak di rumah gitu. Jenuh pasti jenuh, tapi bagaimana cara kita menciptakan sebuah kejenuhan menjadi kebanggaan atau kebahagiaan gitu loh. Jadi si anak itu nggak bosen gitu loh. Anak bisa mendapatkan knowledge, pemahaman, kemudian dia juga bisa mendapatkan kasih sayang, walaupun dia ada di dalam rumah begitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan itu speech delay atau enggak, saya juga belum bisa untuk tahu gitu ya, karena memang ada tahapan-tahapan untuk men-screening itu. Tetapi untuk mencegahnya kita bisa dengan melakukan pembiasaan bahwa anak adalah peniru ulung gitu. Kalau anak ingin melihat sesuatu terhadap gadget ya wajar, karena orang tuanya megang gadget terus, pasti anak akan rasa ingin tahunya besar. Coba kalau misalnya orang tuanya sering nyiram tanaman, sering gunting rumput, pasti dia juga akan ingin mencoba untuk nyiram tanaman, gunting rumput, kan lebih positif. Anak bisa berkenalan dengan makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, gitu. Jadi kita sekaligus bisa belajar literasi, practical life skills, kemudian juga kita bisa belajar tentang alam, gitu. Jadi semua kembali kepada kebiasaan, karena kebiasaan itu akan larinya kepada behavior. Behavior itu pasti perilaku, gitu. Kemudian juga pola pikir.
kemudian juga bagaimana menyikapinya gitu. Kalau misalnya orang tua mainan gadget, nge-game aja, terus anaknya disuruh, udah kamu baca buku gih, tapi orang tuanya main game, main PS gitu, ya anak nggak akan percaya. Ya anak akan terus ini ngapain sih, seseru apa sih kok aku disuruh ini tapi papa mama begitu gitu. Di dalam hatinya dia mengatakan demikian, cuman belum bisa terblow up gitu aja. Gitu. Jadi tadi yang saya katakan bahwa lakukan kebiasaan yang baik untuk anak agar anak bisa meniru itu. Gitu. Lalu bagaimana tadi kalau udah anaknya itu udah speech delay gitu. Jadi maksudnya buat mengarahkan itu kan agak susah ya kalau kita ngomong ke anak yang apa ya ada speech delay gitu kan mungkin kita susah bilang jangan pegang gadget gitu misalnya atau main ini aja jangan apa jadi lebih susah gitu kalau dibanding dengan kalau kita misalnya ngomong ke anak yang nggak speech delay gitu mungkin maksud dari ini kalau memang kita tahu anak itu mohon maaf speech delay seperti itu memang sudah ada screeningnya, kita gunakan dengan cara menunjukkan karena begini, dengan cara menunjukkan berarti kan ada sebuah pola yang berulang. Kalau misalnya ketika sehari, 2 hari, seminggu gitu orang tuanya misalnya bermain gadget, anaknya melihat bermain gadget, kemudian kita katakan kepada anak, kamu jangan mainan gadget ya, padahal orang tuanya mainan gadget tapi anaknya belum ngerti, kita tunjukkan dengan cara apa? Coba seminggu orang tua juga tidak pegang gadget. Begitu. Orang tua tidak pegang gadget, tapi orang tua melakukan kebiasaan apapun yang bisa mengembangkan anak, mengembangkan pola bahasa anak, misalnya bermain, bernyanyi, gitu. Bernyanyi saja kita gini, speech delay itu bukan berarti dengan kata lain dia memiliki keterlambatan yang terus-menerus menjadi terlambat, enggak. Bahwa setiap anak itu terlahir itu cerdas. Jadi walaupun dia speech delay pasti dia punya kecerdasan. Gitu ya. Pasti nanti kelak dia akan bisa menjadi sosok yang memang lebih banyak untuk bertutur kata, lebih banyak untuk interogasi, kelak akan demikian. Tapi bagaimana itu keluar? Di dalam diri dia itu bagaimana bakat itu keluar? Kan itu harus ada motivasi, harus ada dorongan. Dari mana? Dari orang tua. Gitu. Kalau memang speech delay tadi yang Ibu katakan bahwa agak sulit dengan kita mengatakan, jangan ya, jangan pegang gadget ya. Tapi anaknya sulit ya karena memang mungkin seperti itu, kita lakukan pembiasaan ulang. Gitu loh. Kita riset semuanya. Jadi kita format ulang, jangan pegang gadget selama seminggu itu, tapi kita memang full untuk ke anak. Kita bernyanyi bersama, kita matikan TV. Misalnya, kita apa? Kita bacakan buku. Habis bacakan buku, nyanyi lagi dengan apa? Entah boneka tangan, seperti itu. Kemudian kita tepuk tangan, gitu. Karena apa? Kita dengan cara menunjukkan, itu anak juga akan memberikan respon. Tidak mungkin tidak ada respon. Karena sebuah treatment atau stimulasi pasti menghasilkan sebuah respon. Itulah yang disebut dengan stimulasi respon kalau di dalam edukasi itu namanya pembelajaran pembelajaran itu ada namanya konstruktivisme, konstruk. Jadi konstruk itu kita harus tahu akarnya seperti apa. Kemudian nanti tonggaknya bagaimana untuk kita bisa membangun sebuah gambaran bahwa yang kita lakukan stimulasi itu perlu dipertahankan gitu. Kalau misalnya itu tidak sesuai kita buang. Itu namanya konstruktivisme, begitu. Bagaimana Bunda Nida Shaunikoh ya? Sudah terjawabkah? Ya, belum. Ya, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fani. Wah, kayaknya ini banyak sekali bunda-bunda yang pengen bertanya. Bolehkah terdapat perbedaan cara mengasuh antara anak laki-laki dan anak perempuan? Misalnya anak perempuan yang cenderung kalem, maka itu ikut kalem. Sedangkan anak laki-laki cenderung aktif, maka itu ikut aktif. Jadi lebih aktif atau mengomel misalnya. Adakah dampak negatif jika pola asuh yang berbeda tersebut diterapkan dan syarat menghadapi dua karakter yang berbeda tersebut agar tetap bisa menjadi orang tua yang teladan? Silakan, Bunda. Sudah bisa dipahami?
Pertanyaannya ada 3 kali. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi kalau yang namanya gender, laki-laki dan perempuan begini. Begini ya. Kalau kita kalau memang tanpa kita sadari, itu namanya ketidaksadaran kolektif. Kalau kita membedakan antara gender, otomatis kita akan menjadi pembanding, membedakan bahwa oh anak laki-laki begini, anak perempuan begini. Sama halnya gini, kasus dari seseorang, kalau anak laki-laki itu lebih cepat jalan daripada perempuan lebih cepat bicara. Kemudian anak laki-laki itu lebih terlambat bicara. Itu pokoknya bahasa tuh lebih lambat laki-laki. Kenapa? Karena mau laki-laki ataupun perempuan itu sama. Yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu seiring berjalan. Jadi bagaimana kita memberikan treatment, bagaimana kita memberikan sebuah stimulasi kepada anak, mau laki-laki atau perempuan, itu hasilnya sama. Input sama dengan output, begitu. Ya. Jadi kalau kita kalau kita ajak dia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dia akan merespon. Kalau anak kita kalem, kita harus bisa membaca. Mungkin ada sesuatu keinginan dia yang dia inginkan, tapi mungkin kita belum bisa penuhi. Gitu kita tanyakan, adik mau apa? Gitu. Kita ajak bicara, kemudian kita bermain yuk gitu. Kalau anak laki-laki aktif, terus kita jadi aktif, kemudian kalau ke perempuan jadi kalem. Ya, kalau misalnya laki-lakinya aktif, perempuannya kalem, gabungin aja. Jadi nanti si anak yang perempuannya kalem akan jadi aktif. Gitu loh. Tapi kita harus tahu bobot aktifnya itu seperti apa. Karena yang dikatakan aktif, kadang ada ibu-ibu juga yang mengatakan bahwa anak saya itu aktif banget nih, hiperaktif. Hiperaktif itu ranahnya sudah special needs ya. Berbeda dengan anak aktif. Jadi aktif dengan hiperaktif itu adalah dua hal yang kontras. Hiperaktif itu kaitannya dengan ADHD. Berarti dia sudah special needs. Tapi kalau anak aktif, itu enggak. Aktifnya kita harus tahu tolak ukurnya apa. Gitu. Nah, kalau kita tahu ada anak perempuan yang kalem, kemudian kok diajak bicara juga dia diem gitu. Kita gabungkan saja bermain, anak-anak tuh bermain bersama. Anak mengenal toleransi, anak mengenal menghargai itu dari mana? Dari diferensiasi, dari perbedaan. Anak mengenal harmonisasi dari mana? Dari diferensiasi. Diferensiasi apa? Diferensiasi sosial, diferensiasi gender, diferensiasi pertemanan, seperti itu. Karena anak mengenal yang namanya toleransi, bahwa oh iya ya, bahwa teman-teman aku itu ada yang perempuan, ada yang rambutnya keriting, ada yang kalem, ada yang kulitnya putih, semua adalah teman aku. Jadi nggak ada yang sekat mengatakan bahwa dia perempuan dia kalem, aku maunya sama laki-laki yang aktif, yang jago ini, jago itu. Jatuhnya apa? Anak itu nanti akan menjadi apa? Menjadi saya nggak berani mengatakan sih, menjadi sosok yang suka membanding-bandingkan. Bahkan kita harus meng-cut bagaimana agar anak tidak menjadi generasi pembuli di kemudian hari. Begitu. Jadi intinya bahwa asasi anak adalah bermain bersama dengan semua gender, tentu juga dengan pantauan orang tua. Kemudian juga anak berhak mendapatkan yang patut dia dapatkan untuk perkembangannya, karena yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu seiring berjalan gitu. Perkembangan itu akan menjadi optimal tidak hanya disertai dengan nutrisi, tetapi juga dengan lingkungan, sosial budaya, masyarakat, keluarga, itu juga berpengaruh. Seperti itu. Oke? Ya, jadi intinya nggak ada kalau misalnya anak perempuan, misalnya gini, bagaimana kalau orang tua punya 2 anak, tetapi dia berbeda gender, otomatis dia berbeda karakter. Apakah orang memiliki 2 muka dalam artian 2 karakter? Kalau saya dekat di anak pertama saya aktif, saya jadi aktif. Kalau saya dekat di anak kedua saya kalem, saya jadi kalem. Nggak demikian. Orang tua perlu sama. Kalau misalnya anak pertama aktif, anak kedua kalem, gabungkan. Mereka kakak beradik. Mereka akan saling melindungi, mereka akan saling menjaga, gitu.
Ya, tidak boleh ada yang namanya membandingkan. Karena kalau kita seperti itu jatuhnya, nanti kelak 20 tahun, 25 tahun mereka tidak akan bisa berteman baik atau misalnya akur atau apa gitu. Jadi pasti ada aja untuk yang dia beda-bedakan. Karena apa? Karena secara langsung ketidaksadaran kolektif yang orang tua lakukan itu sudah dilakukan gitu loh. Membandingkan, membedakan. Kemudian aku ada di anak pertama aku aktif. Aku di anak pertama dulu aktif. Anak kedua aku kalem, aku di anak kedua jadi kalem. Gak demikian, gabungkan aja. Karena apa? Yang anak butuhkan adalah pertemanan dengan berbagai macam gender, berbagai macam karakter untuk dia bisa mengenal apa itu toleransi. Itu. Wow. Bagaimana Bunda Fat? Lengkap banget ini jawabannya. Lengkap dan benar-benar ini bikin wow. Masya Allah. Bunda Fani, kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa open mic dan open kamera. Oh, mungkin sudah cukup. Baiklah, untuk dari Teh Alinda dari Bogor izin bertanya. Saya sering dapat curhat dari saudara saya yang ibunya toksik. Sering marah-marah, banyak mengatur, mengekang, tidak pernah mengapresiasi anak. Bagaimana saya harus menanggapi anak tersebut? Ini tentang toksik seorang ibu ya, seorang orang tua gitu, Bunda Ajeng. Oke, saya akan jawab. Toksik ya, kita kembali lagi ke toksik. Toksik udah jadi pola asuh sebenarnya. Toksik itu bukan masuk ke dalam pola asuh otoriter. Sebenarnya toksik itu memang pola asuh yang ibaratnya toksik kan racun. Jadi dia tidak memberikan faedah atau manfaat untuk anak. Jadi dia tidak pernah menghargai sekecil apapun usaha yang anak lakukan. Gitu loh. Baiknya yang anak lakukan tetap aja di mata orang tua kurang atau tidak sesuai dengan porsinya. Yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu punya porsi yang berbeda. Ya, satu contoh lah, apakah iya bajunya orang tua sama ukurannya dengan bajunya anak kan beda. Kalau anak pakai baju orang tua kan kedombrongan kan, kedodoran kan. Ya itu sama, semua punya porsinya. Mereka juga punya ukurannya masing-masing. Ukuran sepatu itu beda, nggak bisa disamakan gitu. Nah itu yang harus pahami. Nah toksik itu tidak memahami itu. Jadi salah aja, kurang aja. Jadi saya juga nggak tahu toksik itu berawal dari mana. Tetapi yang saya pernah baca bahwa awal mula kecenderungan seseorang menjadi toksik itu karena memang dia punya ada pengalaman buruk yang belum terselesaikan di masa lalu. Jadi bisa jadi orang tua tersebut memang punya kenangan yang toksik juga, atau bisa juga orang tuanya itu memang berawal dari keluarga yang broken home. Jadi dia harus survive dengan caranya dia sendiri, kemudian dia juga kurang kasih sayang juga. Jadi dia menerapkan itu ke generasi-generasi seterusnya. Jadi kita sulit untuk menasihati orang toksik karena kenapa? Toksik itu diperbaiki juga saya juga bingung dengan cara apa, karena kita memperbaiki orang toksik itu seperti apa ya? Kayak misalnya jeruk lah ya. Jeruk yang sehat digabungkan dengan jeruk yang jamur, jadinya jeruk yang sehat itu menjadi jamur. Nah, bagaimana kalau anak terus didoktrin seperti itu, otomatis juga anak akan menjadi toksik gitu. Generasi pembuli, maaf, satu contoh, generasi pembuli yang senang untuk membedakan, yang senang untuk menindas karakter. Ada orang yang berbeda, dia anggap berbeda. Kamu hitam, kamu bau misalnya. Jadi dia menjelek-jelekan secara body shaming dan segala macam. Itu sebenarnya toksik. Itu bagaimanapun dalam keluarga bisa jadi ada doktrin toksik gitu ya, memarahi, mengengkang, kamu jangan berteman sama dia, berteman kamu dengan dia aja, dia begini. Jadi itu dengan kata bukan otoriter, itu toksik karena kita membatasi ruang gerak si anak untuk dia mengeksplorasi gitu ya, bahwa anak membutuhkan hak untuk dia mengeksplorasi apa diri dia, mengeksplorasi pikirannya, mengeksplorasi isi hatinya, mengeksplorasi keinginannya
keinginannya itu dikengkang semua. Untuk apa? Untuk kepuasan kebutuhan orang tua gitu. Tapi kalau anak sudah memenuhi kebutuhannya dari orang tua toksik tetap aja akan mengatakan itu kurang, terus kurang. Seperti itu. Dia tidak pernah menghargai usaha anak walaupun itu benar, tetap aja salah. Gitu. Nah, di mata orang tua yang benar adalah ya mereka. Dan orang tua toksik kecenderungannya adalah tidak bisa memberikan kebebasan si anak untuk berpendapat, memprotes, mengkritik. Jadi jatuhnya lebih kepada diktator ya. Iya, lebih kepada diktator. Jadi kamu harus nurut apa kata saya, seperti itu. Jadi intinya orang tua itu selalu benar, dan kalau anak tidak menuruti apa mau orang tua itu salah, gitu aja. Itu toksik gitu. Itu toksik ya. Lalu bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut? Menghadapinya Anaknya kita menghadapi anaknya itu tadi bagaimana? Menghadapi anaknya yang karena orang tuanya toksik gitu ya. Kan kadang dia cenderung dari perilakunya itu kan kadang kelihatan berbeda ya, mungkin lebih keras atau lebih jadi kita niru apa yang tadi dilakukan gitu. Iya, yang tadi saya katakan bahwa toksik itu kan tidak, pokoknya apa yang kita lakukan benar tetap aja salah. Jadi dengan kata lain aku akan meniru gitu loh, karena keseharian yang dia dapatkan seperti itu. Misalnya marah, ya otomatis dia nanti menyelesaikan masalahnya dengan marah. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dia marah. Kemudian kalau keinginan dia nggak terpenuhi marah, gitu kan. Terus dia kalau melihat temannya ibaratnya menyentuh satu bentuk perkataan yang membuat dia tersontak sedih, marah, jadi dia marah gitu. Itu bagaimanapun juga pasti anak akan turun ya. Karena toksik itu menular. Ini saya harus kasih gambaran bahwa toksik itu menular, toksik itu berbahaya. Ini ada tambahan lagi, Bunda Ajeng. Iya. Karena ibunya itu nggak segan menjelekkan anaknya di depan orang lain. Jadi si anak jadi bilang, aduh capek, intinya udah dia capek gitu mendengar kata-kata ibunya yang intinya ya itu tadi ibunya tidak bisa menerima ya. Jadi sering menjelekkan kayak gitu. Padahal anaknya itu pinter, berprestasi gitu. Awalnya kan dia sama neneknya. Nah, kemudian waktu SMP dia pindah sama orang tuanya. Nah, pas sama orang tuanya itu dia jadi merasa tidak nyaman karena sering itu tadi ya, kayak merasa direndahkan atau dijelek-jelekan di depan orang lain. Mungkin maksudnya untuk memberi semangat atau apa, tapi caranya salah. Keras ya, gitu. Iya. Begini, kalau memang tadi kan saya katakan bahwa kita harus membentuk sebuah kebiasaan yang baik, perilaku yang baik, karena untuk memberikan happy fit untuk si anak. Kalau kita sudah melabeli si anak padahal itu pinter, tapi tetap aja kita labeli, ya mohon maaf anaknya ya begitulah. Saya nggak berani mengatakan hal yang kurang baik. Kamu anak yang ini ya, kamu tuh udah dikasih tahu tetap aja, misalnya kedablek lah apa dengan kata-kata kasar segala macam. Mungkin maksudnya adalah untuk memperbaiki, maksudnya untuk anak biar tidak seperti itu. Tapi dengan secara langsung itu akan mengotori mental dan pikiran anak gitu. Yang kelak secara langsung 20 tahun kemudian anak akan memiliki tipikal atau mental seperti itu. Gitu, karena toksik itu menular gitu. Toksik itu menular, jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita memang mendapatkan orang tua yang seperti itu, ya mungkin kita harus anak juga perlu mungkin dekat dengan saudara yang lain, supaya juga bisa memperoleh partner atau teman positif untuk dia berkeluh kesah. Soalnya kalau orang tua yang toksik, jujur sekali dia sulit untuk bisa menjadi partner untuk anak ketika anak ingin curhat. Nggak bisa. Karena dia bukan mencari solusi, tetapi dia akan berusaha untuk mengkritisi, bahkan menghakimi si anak. Karena di mata orang tua, kalau anak itu berkeluh kesah terhadap kesalahannya, yang salah adalah orang tua. Yang salah adalah anak. Jadi orang tua toksik itu tetap aja dia kurang pro.
kurang open minded gitu. Jadi perlunya adanya pendampingan dari orang terdekat, misalnya saudara, supaya anaknya itu juga punya partner untuk dia berkeluh kesah, seperti itu. Karena toksik itu menular. Setelah kita ke ibunya itu kita juga kasih penjelasan atau gimana gitu-gitu, perlu kayak gitu ya? Kalau kita kasih penjelasan kepada orang tuanya itu sepertinya akan sulit ya, karena ketika orang tua menasehati sesama orang tua, dia akan selek karena dia akan punya ego masing-masing untuk mempertahankan pendapat bahwa saya tuh lebih duluan daripada kamu, saya punya pengalaman, kamu tahu apa itu bla bla bla. Jadi lebih baik bukan dibiarkan, tapi orang terdekat nasihati ke anak bahwa seperti ini yang benar, bahwa kamu tiru, misalnya cari kakak sepupunya atau siapa yang bisa dia jadikan figur ketika orang tuanya tidak bisa dijadikan figur gitu. Karena kesadaran itu akan bisa terjadi ketika waktu berjalan, seiring berjalannya usia, ketika si anak bisa memperoleh hal yang baik, ketika si anak bisa mengubah menjadi sesuatu yang baik, di situ orang tua akan tersadarkan bahwa oke, mungkin perilaku saya di masa lalu itu akan membekas dan melukai hati si anak, sehingga perilaku itulah yang ditunjukkan kepada saya. Gitu. Bisa jadi ketika one day orang tuanya lagi sakit, mungkin anaknya bisa cenderung lebih cuek. Itu juga bisa karena perilaku orang tuanya sendiri terhadap anak di masa lalu. Begitu. Ternyata jauh sekali ya. Bagaimana Teh Alinda untuk jawabannya? Apakah sudah sudah mengena? Oke, karena pertanyaan udah ini ada satu pertanyaan lagi dari saya sendiri. Untuk membedakan antara tegas dan marah itu bagaimana ya, Mbak? Jadi kadang takutnya jadi anak ini melakukan kesalahan, dia itu malah marah. Oke, tegas dan marah ya. Dan orang ikut terpancing ya, kadang terpancing. Terus anak-anaknya nangis. Nah, terus anak kan, kok malah mama yang marah gitu. Sedangkan maksud orang tua itu dia itu bersikap tegas gitu. Nah, itu bagaimana membedakan kayak intonasi atau perkataan yang benar itu antara tegas dan marah? Sebenarnya yang membedakan antara tegas atau marah itu adalah intonasi ya, karena kalau marah itu kecenderungannya adalah membentak, tapi kalau tegas itu pasti ada sebuah statement, entah itu larangan, entah itu perintah, tapi itu lebih konsisten gitu. Jadi lebih konsisten. Ketika misalnya kita mengatakan no atau jangan, tapi kita disertai dengan akibat bahwa kalau kamu begini nanti hasilnya begini, itu adalah sebuah ketegasan. Dan itu misalnya dilakukan sebuah pengulangan. Misalnya jadi konsisten gitu loh pernyataannya. Jadi tidak berubah-ubah. Itu adalah sebuah ketegasan. Karena apa? Anak akan membutuhkan sebuah tonggak atau akar dari ketegasan terhadap konsistenitas orang tua, aturan. Tapi kalau marah itu kecenderungannya adalah membentak, ya larinya pasti membentak. Misalnya marah, ya tadi saya katakan anak numpahin kopi, anak numpahin teh, kamu bisa nggak sih diem? Misalnya gitu. Apakah itu tegas? Enggak, itu marah, gitu loh. Kamu bisa nggak sih anteng gitu loh, duduk anteng gitu? Itu adalah marah, bukan tegas. Tapi kalau itu tegas, itu kita bisa jelaskan bahwa bukan ketika anak numpahin sesuatu, tegas itu seperti ini misalnya, nah nih kalau kamu numpah ini nanti jadinya apa, kamu kepleset, nanti kamu jatuh, nanti kamu nangis sakit, yuk kita bereskan bareng-bareng yuk, nanti ada semut, nanti kamu digigit semut gitu, karena ini apa yang kamu tumpahkan adalah minuman manis gitu. Itu adalah tegas. Jadi nanti dia akan sadar bahwa oh iya, aku nggak boleh melakukan ini lagi. Nanti kalau jatuh aku bisa terpleset. Ini minuman manis. Nanti aku bisa digigit semut karena pasti akan disemutin.
Jadi aku harus bersihkan. Tapi kalau misalnya marah, ketika dia numpahin kopi teh atau susu, kita marah. Nah, ya bisa nggak sih kamu tuh bisa nggak sih anteng diem gitu loh, jangan kayak gitu. Nah itu adalah marah, itu membentak gitu loh, gitu ya. Terus kita juga harus tahu statement yang kita utarakan. Kalau misalnya kita katakan, nah ya pinter ya, numpahin ya pinter, bagus, percaya atau enggak, nanti anak akan numpahin terus menerus. Karena sebuah literasi, anak itu kan merespon dari konkret ya, bahasa yang ibaratnya jelas gitu loh. Walaupun pola pikirnya mereka masih abstrak, tapi dia mendapatkan pola bahasa yang jelas. Jadi kalau kita katakan pinter ya numpahin, waduh terus nah ditumpahin lagi, besok ditumpahin lebih banyak. Lo kan pinter numpahin. Terus kayak misalnya gini, anak udah waktunya tidur, pinter ya nak, kamu tuh ya nonton TV terus udah jam segini waktunya tidur juga. Besok dia akan tidur. Lah kan pinter nonton TV gitu. Jadi tidak ada pengekang atau ibaratnya tidak ada pemotong untuk memberikan sebab akibat. Nah, yang tadi saya katakan seperti itu adalah marah. Gitu, itu bukan tegas. Wow, ternyata Masya Allah. Ada lagi bunda-bunda yang ingin bertanya? Kalau untuk itu sudah apa? Silakan resen kalau ada yang masih mau bertanya lagi. Untuk di kolom chat, alhamdulillah semuanya sudah terjawab semuanya. Oh, sebentar. Masih ada yang mau bertanya? Oh. Udah aja ada yang mau bertanya lagi masih bisa? Boleh Bu, boleh. Selamat siang Mom Ajeng, perkenalkan saya Inti. Saya mau bertanya, Mom, anak saya usia 2,5 tahun, suka melakukan tindakan yang berkebalikan dengan yang orang tua katakan. Misal kita minta tolong tutup pintu pelan, dia menutupnya keras, lalu tertawa. Saat bermain pun, misal bermain sorting color, di percobaan pertama dia bisa menyusun dengan benar. Lalu di percobaan kedua, sengaja disalahkan. Jadi dia pertama itu dia lakukan dengan benar, yang kedua dia percobaan itu dilakukan sengaja dibikin salah sama dia gitu. Dan dia mampu menjelaskan kalau itu salah. Padahal kami sudah memperhatikan anak, tidak bermain gadget depan anak, menemani anak bermain, dan izin saat akan melakukan kegiatan lain. Bagaimana ya, Mam, cara orang tua menanggapinya? Terima kasih. Silakan. Oke, fase 2 tahun itu kita sebut dengan terrible 2, ya. Usia 2 tahun ke atas itu kita sebut dengan terrible 2. Jadi anak itu ada fase terrible, ada fase dia itu tantrum ya, ada fase dia itu ibaratnya ingin diperhatikan gitu ya, tapi dengan caranya si anak gitu. Jadi kadang usia 2 tahun ketika kita lagi ngobrol, kemudian lagi telepon, anak tiba-tiba kayak ya kalau kita bilang cari perhatian, entah mau motong pembicaraan, entah apa, itu adalah fase terrible. Jadi kalau misalnya si anak itu menutup dengan kencang, melempar benda, terus kemudian kita katakan tutup pelan-pelan, kemudian dia ketawa dan dianggap itu lucu gitu, itu adalah fase dia terrible 2. Jadi gimana caranya? Ya tetap kita lakukan sebuah pola kebiasaan bagaimana menutup. Kemudian gini, adik coba sini. Sekarang kita ulang ya. Coba adik sekarang nutup pintu. Dia banting lagi. Adik kaget nggak? Gitu loh. Jadi kita kasih sebuah sebab akibat. Kaget nggak kalau ditutup kencang-kencang? Kaget mah. Gitu. Kalau ditutup lagi kencang, tangan adik di sini terjepit. Adik sakit. Ya sudah. Jadi kita harus nutup secara pelan-pelan. Begitu. Ya. Karena fase terrible itu adalah fase yang kalau kita bilang tuh orang tua ngelus-ngelus dada. Gitu loh. Jadi anak nanti tiba-tiba nangis, anak nanti tiba-tiba pengennya apa-apa diambilin sama mamanya, apa-apa minta diambilin sama papanya, itu adalah fase terrible 2. Kalau kita tidak memberikan sebuah peniruan yang konsisten,
bagaimana baiknya, sebab akibatnya apa, nanti itu akan berkepanjangan, bisa dia hingga SD, gitu. Jadi keinginannya dia harus dipenuhi gitu, makanya kita harus tahu mood-nya si anak, membaca mood-nya si anak, membuat sebuah kebiasaan yang baik, bagaimana sih menutup pintu yang baik, meminta tolong kepada anak dengan kata-kata tolong dong gitu. Kemudian gunakan bahasa-bahasa literasi yang baik gitu. Itu anak akan meniru gitu. Usia 2,5 tahun itu juga seperti fase peniruan bagaimana kita bertutur kata. Bisa nggak sih? Nanti dia juga akan mengatakan bisa nggak sih gitu. Jadi dia akan meniru hal yang sama gitu. Makanya Terputus ya sinyalnya mau Ajeng. Bunda Ajeng. Wah, oke. Sinyalnya terputus nih sepertinya. Ya. Oh, dirimu mati lampu. Oke. Ya udah. Waalaikumsalam. Iya, mau Ajeng. Oh, sebentar. Masya Allah. Ternyata mati lampu di tempatnya Bunda Hani. Nah, sekarang kita lagi tunggu Bunda Ajengnya masuk lagi. Bisa nggak? Masya Allah, teknisi, gangguan. Ya. Gimana Bunda, cukup jelas materi kita hari ini? Maksudnya sharingnya banyak ya. Ternyata memang kita harus benar-benar masih harus belajar, terutama mengendalikan emosi gitu ya, belajar benar-benar menjadi teladan yang baik. Coba kita. Hmm. Gimana tadi Bunda inti surotih terakhir ya pertanyaannya. Jadi memang fase 2,5 tahun itu kita kenal fase terrible tuh. Sama nih kebetulan umur anaknya juga dengan saya umurnya 2,5 tahun. Iya kadang dia juga suka bercandain kita balik gitu ya, mengelus dada banget gitu. Nah, memang sih tadi ada benernya juga kata Mama Ajeng bahwa lebih dijelaskan lagi mengenai sebab akibat. Maksudnya dalam artian tuh kita menjelaskan, "Apa sih, kenapa sih kamu nggak boleh seperti ini, Dek?" Gitu kan. Kita lebih banyak, belajar untuk nggak cuma menuntut ya, tapi juga bisa mampu menjelaskan gitu, sehingga anak paham, kenapa gitu ya, kenapa sih aku nggak boleh, kenapa aku nggak boleh naik-naik gitu. Nah itu baiknya kita kasih pengertian supaya anak juga mampu, mmm menyerap gitu keinginan kita bahwa memang ini mama larang karena tidak baik untuk aku gitu, berbahaya untukku gitu. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan kita bisa dan dimudahkan Allah betul untuk menjadi madrasah utama anak-anak ya. Sering banget datang. Apalagi kalau dalam kondisi lelah, capek itu sering banget ya, Bun, kita pasti tergoda untuk
labil emosinya gitu. Oke Bunda Eva, tidak apa-apa untuk live duluan. Ini juga mungkin, sudah coba kita lihat, oh Bunda Ajeng sudah bergabung lagi? Iya iya. HP-ku overheat, Oh, jadi oke. temperaturnya naik. Iya nggak apa-apa. Ini kebetulan, Bunda Haninya juga mati lampu di tempatnya, terus nggak bisa masuk lagi, nggak bisa join lagi gitu. Oke, dari, pertanyaan-pertanyaan sih mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik ya, Mama Ajeng. Amin. Ya, terima kasih sekali untuk sharing-nya loh pagi ini sampai Sama-sama. udah mau 11:30 ya. Nah, sebelum ditutup, eee, apa nih kiranya tips dari Mama Ajeng untuk ya peran teladan kita menjadi teladan untuk anak-anak kita, ada nggak tips keseluruhan? Umum saja atau tips dari Mama Ajeng pribadi? Apa ya? Pokoknya eee, pokoknya jangan pernah menuntut untuk melakukan sesuatunya sempurna. Jadi intinya bukan kesempurnaan tapi lakukan yang terbaik gitu ya. Berikan yang terbaik untuk anak. Kalau anak saya lakukan yang terbaik itu kupas telur. Oke, pokoknya lakukan yang terbaik. Jadi kita tidak perlu banyak hal untuk menuntut. Intinya tuntutan tanpa tuntunan itu Iya. nol. Kemudian juga apa namanya, teori without practice is nothing gitu. Iya. Jadi semua harus balance. Jangan pernah menjadikan orang tua harus menjadi orang tua sempurna, anak juga harus jadi anak sempurna. Jadi orang tua sama anak harus saling melengkapi begitu. Kemudian orang tua bisa jadi ya teman untuk anak. Jadi jangan sampai anak malah takut sama orang tuanya sendiri karena mungkin ya sebenarnya bagus sih gitu ya untuk dihormati, tapi takutnya itu kan kita juga harus perlu tahu gitu, takut yang bagaimana, karena pola asuh itu akan membekas seumur hidup. Baik. Oke, siap. Bismillah Mama Ajeng, mudah-mudahan kita senantiasa untuk belajar terus, diberi kemudahan belajar terus sehingga benar-benar menjadi sosok orang tua yang teladan untuk anak-anak kita. Oke, sebelum mengakhiri Mama Ajeng, ada kenang-kenangan dari Binar. Coba saya share screen. Oke, terima kasih untuk materi hari ini, sharing hari ini Mama Ajeng. Ada sertifikat apresiasi dari Binar yang bisa diberikan untuk Mama Ajeng. Mudah-mudahan Mama Ajeng juga selalu sehat sehingga selalu bisa berbagi ke sesama bunda yang lainnya. Keren banget nih. Amin. Amin. Oke. Parents di sini juga sehat semua. Jaga Amin. kondisi, stay safe selalu. Iya, amin, amin. Baik, Amin. terima kasih Bunda semua untuk yang sudah hadir. Nah, sebelumnya kita foto dulu yuk, mungkin bisa dinyalakan kameranya bagi yang bersedia ikut foto bersama. Silahkan. Oke. Coba ya, sudah nyala semua kameranya? Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Izin sekali lagi sebentar saya simpen dulu. Oke, tidak. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda Binar, terima kasih Bunda Ajeng untuk kesediaannya hari Selasa ini. Bertemu lagi nanti di Selasa depan, ada materi lagi yang lebih gak kalah bagusnya dengan materi hari ini. Wih, keren banget ya. Pokoknya kita sama-sama belajar terus. Jangan sampai ketinggalan nanti di info, di flyer, di info di Telegram lagi untuk sharing session yang kedua.
Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Saya tutup dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.